parabola. Perkenalkan, nama saya Dini Abinarti. Saya Jahanara Ramunadita. Saya Dia Zulfitri. Saya Hayat. Oke, jadi di sini kita akan menjelaskan gerak parabola. Dia akan menjelaskan konsep fisika, dia akan menjelaskan cara kerja, Hadi akan menjelaskan alat dan bahan serta prosedur pembuatan. Langsung saja kepada Hadi, saya persilahkan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan serta prosedur pembuatan dari alat peraga gerak parabola. Bahannya yaitu kita membutuhkan 3 buah balok kayu yang telah dihaluskan seperti ini. Balok yang pertama fungsinya untuk pengalas, balok yang kedua untuk pengukur, dan balok yang ketiga untuk penopang penahannya, serta penahannya yaitu baut seperti ini. Habis itu penggaris busur, engsel, dan karet ban, serta satu lagi paku. Langkah awalnya yang pertama, satukan ujung balok yang pertama dengan balok yang kedua menggunakan engsel seperti ini. Yang kedua, tempelkan penggaris busur menggunakan paku di balok yang pertama atau balok pengalas seperti ini. Yang kedua, satukan penopang penahan atau balok penopang penahan di balok pertama seperti ini menggunakan paku. Yang terakhir, satukan lagi ini karet yang telah dipotong menggunakan paku seperti ini. Baiklah, itu saja dari saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan konsep fisika dari alat peraga gerak parabola. Gerak parabola adalah gerak di mana lintasannya bergerak tidak lurus tetapi membentuk parabola. Hal ini terjadi karena adanya perpaduan antara gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Jadi jenis gerakan ini awalnya didorong oleh kecepatan awal, kemudian menempuh lintasan yang arahnya dipengaruhi oleh gravitasi. Gerak parabola juga biasa disebut dengan gerak peluru. Hal ini karena jenis gerak peluru ketika ditembakkan memiliki lintasan yang serupa. Nah, di sini tepat di depan saya sudah ada sebuah alat praktikum gerak parabola seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Nah, alat ini termasuk ke dalam alat yang bisa dikatakan cukup sederhana karena dari mulai cara pembuatan yang cukup mudah serta alat dan bahan juga mudah untuk dicari. Nah, sebelum kita melakukan percobaan dari alat peraga ini, saya akan memperkenalkan alat peraganya terlebih dahulu. Nah, di sini ada sebuah busur. Busur di sini kita gunakan untuk menentukan sudut sebelum kita melakukan sebuah lontaran. Nah, yang kedua, di sini terdapat alat pelontar. Alat pelontar di sini kita menggunakan karet ban. Alat pelontar di sini kita gunakan sebagai pelontar sebuah benda. Nah, untuk benda yang kita gunakan adalah batu. Oke, langsung saja kita masuk ke percobaan yang pertama. Oke, langsung saja kita lakukan percobaan yang pertama. Untuk percobaan yang pertama, kita akan melakukan pada sudut ketinggian 30 derajat. Pertama-tama, kita tentukan sudutnya terlebih dahulu. Kemudian, letakkan batu pada alat pelontar. Lalu, tarik alat pelontar hingga ujung dan lontarkan sekeras-kerasnya.
percobaan kedua, kita akan menggunakan sudut 45 derajat. Pertama-tama kita tentukan sudutnya terlebih dahulu. Untuk percobaan kedua, lakukan hal yang sama. Letakkan batu pada alat pelontar, tarik alat, kemudian lontarkan batu sejauh-jauhnya. Baiklah, kita sudah melakukan sebanyak 2 kali percobaan. Dengan percobaan pertama, kita menggunakan sudut 30 derajat. Kita memperoleh jarak terjauh yaitu 466 cm. Pada percobaan kedua, kita menggunakan sudut 45 derajat dengan jarak terjauh yaitu 505 cm. Nah, jadi dari percobaan yang telah kita lakukan, di sini kita menyimpulkan bahwa jika kita menggunakan sudut semakin kecil, maka jarak tempuhnya suatu benda dia akan semakin besar. Begitupun sebaliknya, jika semakin besar kita menggunakan sudut saat melakukan sebuah lontaran, maka jarak tempuh suatu benda juga akan semakin kecil. Oke, selanjutnya di sini kita akan menjelaskan alat peraga kesetimbangan benda tegak. Langsung saja, Hayat akan menjelaskan alat dan bahan serta prosedur pembuatan. Jihan akan menjelaskan cara kerja dan dia akan menjelaskan konsep fisika. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang alat dan cara pembuatan kesetimbangan benda tegar. Yang pertama, alatnya adalah 2 buah kelereng plastik, karet, dan 4 batang lidi. Cara pembuatannya, yang pertama, bungkus kelereng seperti ini, begitupun sebaliknya, lalu ikat di ujung lidi tersebut seperti ini. Yang kedua, ikat 2 batang lidi yang berbentuk silang seperti ini. Yang ketiga, ikat batang lidi ini untuk kesetimbangan. Yang keempat, batang lidi ini untuk titik beratnya. Ya, begitu. Bisa dilihat alat yang ada di tangan saya ini, saya menyebutnya sebagai neraca kesetimbangan sederhana yang terbuat dari batang lidi dan pemberat kelereng. Nah, alat ini mengacu kepada konsep fisika dasar, yaitu kesetimbangan benda tegar. Nah, jika kita berbicara tentang kesetimbangan, berarti posisi saat kita melihat suatu benda itu dalam keadaan diam atau bergerak. Nah, sudah pasti benda tersebut dalam keadaan diam. Nah, jika kita berbicara tentang benda yang bergerak, itu kan ada 2 jenis ya. Ada gerak translasi, ada gerak rotasi. Nah, gerak translasi adalah gerak lurus, sedangkan gerak rotasi berarti bergerak berputar. Nah, artinya, jika suatu benda dikatakan setimbang, berarti dia tidak bergerak translasi maupun bergerak rotasi. Nah, jadi jika benda setimbang, artinya harus memenuhi 2 syarat tersebut. Maksudnya, gayanya harus 0 dan jumlah torsinya pun harus 0. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari kesetimbangan benda tegar. Kalian bisa perhatikan baik-baik pada alat yang berada pada tangan saya ini. Mengapa alat ini bisa setimbang? Alasannya ada 2 nih. Yang pertama ada titik berat dan yang kedua ada torsi. Kalian bisa perhatikan baik-baik pada batang lidi yang ada di tengah ini nih. Di sini berfungsi sebagai titik berat dari sistem. Dan yang kedua ada kelereng antara sisi kanan dan sisi kiri. Di sini bisa kita sebut sebagai sistem. Sedangkan tadi lidi ini berfungsi sebagai titik berat dari sistem. Jadi titik berat adalah titik di mana gaya berat benda ini atau sistem tadi bekerja, atau bisa kita sebut sebagai kesetimbangan.
Nah, gaya berat dari kelereng antara sisi kanan dan sisi kiri ini setimbang antara titik tengah ini nih, titik ini. Dapat juga dikatakan bahwa titik berat adalah titik yang mewakili antara berat sisi kanan dan sisi kiri dari kelereng ini atau sistem tadi. Jadi walaupun kita gerakan ini, dia akan tetap setimbang. Bisa dilihat